Hai semua, di video kali ini saya akan menjelaskan 10 hal tentang telaah kurikulum dengan menjawab 10 pertanyaan, yaitu pertanyaan tentang telaah kurikulum di mata kuliah telaah kurikulum. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu. Nama saya Raska Oliviana Semanungkalit dengan NIM 22111442005. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Dr. Dani Ritonga, SPD, MPD. Yuk simak. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang mengapa kurikulum menentukan kualitas pendidikan. Karena kurikulum merupakan seperangkat atau bisa kita katakan sebagai suatu sistem yang mengatur mengenai isi dan bahan pembelajaran yang harus dipedomani dalam suatu proses pembelajaran. Maka dari itu, salah satu untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran bergantung pada kurikulum yang dianut oleh guru atau pembina itu sendiri. Nah, dengan adanya perubahan atau pergantian kurikulum, maka akan menjadikan suatu perbandingan atau gambaran bagi kita apakah kurikulum yang sedang digunakan tersebut sudah menjadikan kualitas pendidikan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Nah, dengan adanya kurikulum, ini kita akan membuat bagaimana sih lebih menarik dan lebih mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari kurikulum itu tersebut, sehingga kita bisa menjadikan sebagai titik acuan dalam melakukan perubahan kurikulum lebih baik dan menjadikan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang kedua yang akan kita bahas yaitu apa fungsi kurikulum dalam proses pendidikan. Adapun fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yaitu kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan pada proses pembelajaran. Nah, fungsinya bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan revisi atau supervisi atau pengawasan. Yang ketiga, bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Nah, yang keempat, bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa tersendiri, kurikulum itu juga berfungsi sebagai suatu pedoman pembelajaran bagi kita. Nah, kurikulum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meneruskan nilai-nilai warisan budaya di masa lalu yang dianggap masih bersangkutan atau masih sesuai dengan masa kini kepada mahasiswa atau para siswa. Kurikulum juga berfungsi sebagai alat bagi siswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan dapat hidup dalam bermasyarakat. Yang ketiga yaitu jelaskanlah hubungan komponen-komponen kurikulum. Komponen kurikulum terdiri atas komponen tujuan, komponen isi, komponen strategi, dan komponen evaluasi. Nah, komponen tujuan itu merupakan suatu hal penting dalam proses pendidikan, yaitu hal yang ingin dicapai secara keseluruhan yang meliputi seperti tujuan domain kognitif, yaitu tujuan yang mengarahkan pada pengembangan akal dan intelektual peserta didik. Tujuan domain efektif atau afektif, yaitu tujuan yang mengarahkan pada penggerakan hati nurani para peserta didik. Tujuan dominan psikomotor yaitu tujuan yang mengarahkan pada pengembangan keterampilan jasmani peserta didik. Yang kedua adalah komponen isi. Komponen isi ini merupakan bahan yang diprogramkan gunanya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, isi atau materi ini berupa materi-materi bidang studi seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan sebagainya. Bidang-bidang tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Bidang-bidang tersebut biasanya telah dicantumkan dalam struktur program kurikulum sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga adalah komponen strategi. Komponen strategi ini dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik perlu memahami suatu strategi. Strategi menunjuk pada sesuatu pendekatan atau approach atau metode dan peralatan mengajar yang diperlukan. Yang keempat adalah komponen evaluasi. Ini merupakan melihat sejauh mana tingkat atau keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum, maka diberlakukanlah evaluasi. Hubungan antara komponen-komponen kurikulum di atas adalah yang pertama, komponen isi sesuai dengan tujuan. Proses pembelajaran sesuai dengan isi dan tujuan, serta evaluasi sesuai dengan proses. Isi dan tujuan kurikulum. Komponen tujuan ini merupakan poin yang ingin dicapai.
Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukannya komponen ini, seperti di mana komponen ini sebagai jembatan pertama, sebagai salah satu tercapainya komponen tujuan tadi. Dan komponen isi ini menjadi jembatan kedua, sebagaimana sarana untuk membuat komponen tujuan dan isi tadi menjadi tercapai, dan komponen evaluasi ini sangat berhubungan erat dengan semua komponen lainnya. Maka dengan adanya atau dengan ada cara evaluasi atau penilaian ini akan mengetahui tingkat keberhasilan semua komponen tersebut. Yang keempat itu kita akan membahas tentang tujuan pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia yang bulat dan utuh. Apa sih maksud dari pertanyaan tersebut? Coba jelaskan. Nah, pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia. Aspek rohanilah dan jasmanilah yang berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, optimalisasi dalam pengembangan atau pertumbuhan harus dapat tercapai melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya. Yang mana suatu proses yang diinginkan dalam usaha pendidikan itu adalah proses yang terarah dan bertujuan. Maksudnya ini mengarahkan anak peserta didik atau kita semua yang pelajar kepada titik optimal kemampuannya. Dan tujuan yang hendak dicapai dalam terbentuknya ini adalah ingin mencapai kepribadian yang bulat dan utuh sebagai mahasiswa atau manusia individual dalam sosial serta hamba Tuhan yang mengabdikan dirinya kepadanya. Yang kelima, kita akan membahas tentang kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik terakhir yang ditandai dengan perolehan suatu ijazah. Apa sih yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Coba jelaskan sertai dengan contoh. Nah, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa atau mahasiswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Nah, dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah adalah hakikatnya merupakan suatu bukti bahwasannya siswa telah menempuh suatu kurikulum yang berupa rencana pembelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Makanya di akhir kita akan mendapatkan ijazah. Nah, pertanyaan yang keenam itu, kurikulum pada suatu periode akan mengalami perubahan. Bagaimana pendapat saudara tentang hal itu? Coba jelaskan sertai dengan contoh. Menurut saya, perubahan kurikulum juga terjadi karena kurikulum yang telah ada sebelumnya masih memiliki banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki. Karena jika kurikulum tidak mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan yang ada, setiap perubahan kurikulum di Indonesia pasti memiliki tujuannya tersendiri. Tetapi perubahan ini juga memiliki dampak positif dan negatif baik bagi guru maupun bagi siswa. Karena guru dan siswa lah yang yang akan menjalankan dan melaksanakan kurikulum tersebut. Dampak positifnya, dengan perubahan kurikulum, guru akan lebih kreatif lagi dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan metode-metode dan media baru yang dapat menunjang proses pembelajaran. Nah, sedangkan untuk dampak negatifnya ini lebih menuju pada kesiapan guru dan siswa dalam menerima perubahan kurikulum yang terjadi, di mana di sini guru harus lebih siap dan mampu menguasai setiap perubahan kurikulum dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sedangkan bagi siswa, perubahan kurikulum yang membuat siswa merasa terbebani dan pertambahan jumlah mata pelajaran ataupun pertambahan waktu dalam proses pembelajaran yang dimana tidak semua siswa dapat menerima perubahan pembelajaran kurikulum tersebut dengan cepat. Nah, yang ketujuh kita akan membahas kurikulum juga bisa dikembangkan menurut lokasi. Bagaimana cara pengembangan kurikulum berdasarkan lokasi? Berikan penjelasan dan contohnya. Pengembangan menurut lokasi ini dengan penerapan prinsip fleksibilitas, di mana dalam kurikulum yang dirancang secara fleksibel atau luas, sehingga pada saat diimplementasikan kemungkinan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan lokasi atau kondisi yang ada dan tidak terprediksi saat kurikulum berlangsung. Contohnya, yang paling sederhana adalah pada sebuah kurikulum dirancang, pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan media LCD atau proyektor atau OHT. Nah, namun pada saat hari hanya terjadi pemadaman listrik di lokasi.
Nah, bagi kurikulum yang memenuhi prinsip fleksibilitas, kondisi ini tidak akan menghambat keberlangsungan pembelajaran tersebut, karena dengan sedikit melakukan perubahan pada aspek media yang digunakan, pembelajaran tetap akan berlangsung namun tetap mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Nah, selanjutnya yang ke-8, jelaskan perbedaan separate subject curriculum dan collaborate curriculum. Nah, yang pertama itu, separate subject curriculum ini merupakan suatu kurikulum yang menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk subjek-subjek tertentu yang terpisah-pisah, di mana kurikulum yang disusun dalam bentuk terpisah-pisah ini lebih bersifat subjek, yaitu terpusat pada bahan pembelajarannya, daripada child-centered yang berpusat pada minat dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum berbentuk ini disusun berdasarkan pandangan ilmu jiwa asosiasi, yaitu pengharapan terjadinya kepribadian yang bulat berdasarkan potongan-potongan kepengetahuannya. Nah, yang correlate kurikulum adalah pendekatan dengan pola mengelompokkan beberapa mata pembelajaran atau bahan ajarnya yang sering digunakan, yang dibahas secara dekat dan berhubungan. Kurikulum ini menghendaki agar mata pembelajaran itu satu sama lain ada hubungannya, bersangkut paut, walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain itu masih dipertahankan. Soal yang ke-9, jelaskan komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama itu visi dan misi satuan pendidikan. Dalam mengembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal di sekolah. Nah, kekuatan-kekuatan tersebut dapat dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, kekuatan yang berhubungan dengan apa saja yang sedang berlangsung di sekolah. Yang kedua itu kekuatan yang berhubungan dengan klien pendidik, yaitu latar belakang sosial, aspirasi keuangan, sumber-sumber masyarakat, dan karakteristik lingkungannya. Yang kedua adalah tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam pengembangan KTSP, satuan pendidikan harap mampu menyusun program peningkatan umum yang mencakup tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai untuk program jangka pendek maupun jangka panjangnya nanti. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Di dalam kalender pendidikan ini, pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 ajaran atau 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan ini mencakup pemulaan atau tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran yang efektif, dan di mana adanya waktu libur. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Struktur muatan KTSP ini mencakup pada mata pembelajaran, muatan lokal, kegiatan pembelajaran diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, pengurusan atau penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Yang kelima, silabus. Silabus ini adalah rencana pembelajaran pada satu atau suatu kelompok mata pembelajaran, tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompeten dasar, materi pokok pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan ajar yang dan akan dilakukan nantinya. Yang keenam, rencana pembelajaran atau RPP. Nah, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran ini yang akan menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan yang telah dijabarkan dalam silabus tadi. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengapa seorang guru harus memahami betul kurikulum yang berlaku. Nah, guru merupakan titik sentral, yaitu sebagai ujung tombak di lapangan dalam pengembangan kurikulum. Keberhasilan belajar mengajar antara lain ditentukan oleh kemampuan profesional dan pribadi seorang gurunya. Dikarenakan pengembangan kurikulum bertitik tolak dalam kelas. Nah, guru hendaknya menguasai atau mengusahakan gagasan fungsi kurikulum untuk guru adalah digunakan untuk pedoman guna melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, karena jika guru tidak berpedoman pada kurikulum, maka nanti proses pembelajaran tidak akan efektif. Kurikulum juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan, karena kurikulumlah yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidik itu dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan tadi. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Di video ini, jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.